mata kuliah studi hukum dengan tema peningkatan kualifikasi lulusan melalui peran dosen dalam improvisasi metode pembelajaran kelas. Sholawat serta salam senantiasa kita curahkan pada junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, juga umatnya sampai akhir zaman, termasuk kita yang hadir pada pagi ini. Bapak dan Ibu yang kami hormati, sebagai acara pertama pembacaan ayat suci Al-Quran sekaligus doa oleh Saudara Hidayatul Matinga SHMH, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wama yasturun. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Wa inna laka la'ajran ghairu mamnun. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Fasatubsiru wa yubsirun bi'ayyikumul maftun. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Fala tuti'il mukazzibin waddu law tudhinu fayudhinun. ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. صدق الله العظيم. Selanjutnya mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga acara kita berjalan dalam keadaan semuanya sehat, dalam keadaan sehat walafiat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidan. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika rabbil mu'azzimi sultanik. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma rabbi shrah wa yassir amri uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilayka an-nushur. Allahumma inna as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala khairil khalqi nabiyina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kami sampaikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. MA yang membacakan ayat Al-Quran sekaligus doa. Hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya dan himne Nusa Juanda. Hadirin dimohon berdiri.
Indonesia. Hadirin dimohon duduk kembali. Sambutan Rektor Universitas Juanda Bogor yang akan diwakili oleh Wakil Rektor 3 Dr. Istika Handar ini kami persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mohon maaf jika suara saya kecil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya hormati Bapak PR1 yang sekaligus dekan, sekaligus dosen Fakultas Hukum, mohon maaf Pak. Lukmanul Hakim, kemudian Dekan Fakultas Hukum Dr. Haji Ahmad Jaka Santos Adiwijaya SHLLM, para wakil dekan, Ibu Kaprodi, Raden Junior Anissa Inayawati SHMH, para narasumber Bapak Wahyudi Agustiono PSD, Dr. Rasmita Dila STMPD. Pak Agustiono, selamat pagi Pak, secara daring ya Pak. Kemudian para fasilitator dari Dikjan dan FIP yang pada hari ini bersama-sama ikut membantu untuk proses penyusunan rencana pembelajaran semester mata kuliah program studi hukum. Para dosen Fakultas Hukum yang hadir secara luring di Hotel Tuhana, kemudian para tamu undangan yang ikut serta secara daring. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hari ini Fakultas Hukum sudah menginisiasi pelaksanaan penyusunan rencana pembelajaran semester mata kuliah program studi hukum di Fakultas Hukum yang dilaksanakan secara khusus, begitu ya. Nanti akan saya sampaikan kenapa secara khusus, dan tentunya atas anugerah dan inayahnya kita semua berada di ruangan ini untuk melaksanakan penyusunan RPS. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapat syafaatnya. Pertama sekali izinkan saya mewakili Bapak Rektor yang pada hari ini ada kegiatan kerjasama, penandatanganan kerjasama di Unjani, Universitas Ahmad Yani di Ciamis bersama Ibu R2. Tidak mengurangi rasa hormat, hari ini saya hadir karena memang kondisi kita semua lagi tidak baik-baik saja ya. Mudah-mudahan ini tidak menghambat semua kegiatan. Pada hari ini suatu indikator yang penting saya rasa, karena dimulainya perkuliahan semester ini dimulai dengan perencanaan perkuliahan, termasuk kegiatan peninjauan RPS atau rencana pembelajaran semester. Bapak Ibu, dengan adanya SNDT Kemendikbud nomor 3 tahun 2020 dalam bab 2 pasal 12 dalam ayat 2 ditetapkan bahwa RPS itu dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian dalam suatu bidang ilmu pengetahuan dan atau teknologi dalam program studi yang memuat identitas prodi, mata kuliah dan dosen pengampu, nama prodi, nama dan kode mata kuliah, capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah, kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai, metode pembelajaran, waktu yang disediakan untuk mencapai, kemampuan pada tiap tahap pembelajaran, pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama 1 semester, kriteria, indikator, dan bobot penilaian, serta daftar referensi yang digunakan. Dengan sedemikian banyaknya komponen yang ada di dalam RPS, maka tadi saya juga bertanya kepada Ibu Rasmita Dila, begitu, kapan format dari RPS ini disusun? Pada tahun 2019. Oleh karena itu, harus dilihat kembali apakah format kita sudah mengcover sesuai dengan format yang ada atau komponen-komponen yang ada di dalam SNDT yang dikeluarkan pada tahun 2020. Hal ini menjadi bagian penting. Kenapa? Karena kita baru menyelesaikan satu tahapan evaluasi kurikulum, begitu ya, yang kita laksanakan pada tahun kemarin, dan insya Allah pada tahun ini disahkan dan akan diterapkan ya, diimplementasikan pada semester GASA 2022-2023. Sehingga ini kesempatan bagi kita untuk bisa menyusun RPS yang sebaik-baiknya sesuai dengan kurikulum kita. Kemudian Bapak Ibu, tentu penyusunan RPS tadi disampaikan bahwa disusun oleh dosen program studi. Maka pada kesempatan
adalah kesempatan yang sangat berharga bagi dosen Fakultas Hukum, karena saya yakin prodi lain tidak seintensif ini penyusunan LPS-nya. Kenapa demikian? Karena program studi hukum mendapatkan hibah PKKM 2 tahun berturut-turut. Dan dalam bentuk kegiatan KAK-nya memang sudah tertulis di sana, termasuk bagian dari KAK adalah penyusunan LPS ini. Sehingga jika tim PKKM mengundang Bapak Ibu untuk hadir pada acara ini, tujuannya yang satu, bagaimana menyelesaikan LPS yang akan diterapkan di semester biasa dan genap tahun depan. Bapak Ibu, tentu ini merupakan keistimewaan tersendiri, karena dengan PKKM, maka Fakultas Hukum juga menjadi inisiator, menjadi role model bagi program studi yang lain yang akan menerapkan atau manajemen, katakan begitu ya, di prodi masing-masing, karena ini merupakan program-program yang sudah disusun sedemikian rupa untuk meningkatkan kinerja dan kinerja program studi, katakan begitu ya. Nah, Bapak Ibu, terkait dengan LPS tadi, kenapa di sini yang dihadirkan adalah fasilitator dari Dikjar FIPG, karena kalau kita lihat dari temanya adalah peningkatan kualifikasi lulusan melalui peran dosen dalam improvisasi metode pembelajaran kelas. Improvisasi metode pembelajaran kelas ini ahlinya adalah para dosen-dosen yang ada di FIPG. Dosen-dosen yang merupakan pendidikan guru, katakan begitu ya, mempunyai metode-metode yang jauh lebih taktis bagaimana mengembangkan pembelajaran yang tidak membosankan bagi mahasiswa di dalam kelas. Oleh karena itu, fasilitator di sini yang saya hormati Ibu Dr. Lucy Alia mungkin mengikuti secara daring, kemudian Dr. Laode Amril, Dr. Helmia Tastiati, Dr. Imas Herman, semuanya akan memberikan kontribusi untuk improvisasi metode pembelajaran kelas ini. Bapak Ibu, mudah-mudahan ini menjadi suatu bekal yang sangat berharga, karena penyusunan LPS ini merupakan salah satu perencanaan proses pembelajaran yang harus dilakukan oleh setiap dosen. Oleh karena itu, dengan perencanaan yang lebih matang, maka kita harapkan mahasiswa juga bisa mencapai capaian pembelajaran mata kuliah juga jauh lebih lebih cepat tercapai begitu. Baik, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Saya tutup dengan walau yakul haqqa disabil, selamat melaksanakan FGD dan penyusunan workshop dan FGD, penyusunan rencana pembelajaran semester mata kuliah program studi hukum selama 2 hari. Saya tutup dengan walau yakul haqqa disabil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Wakil Rektor 3, Ibu Dr. Andar ini yang telah memberikan sambutannya mewakili Pak Rektor. Bapak dan Ibu yang kami hormati, acara selanjutnya sambutan dari Dekan Fakultas Hukum pada Dr. Haji Ahmad Jaka Santos, dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Aming. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Wakil Rektor, Ibu Ristika, Pak Aal, Wakil Rektor juga selaku dosen, juga kepada para narasumber, Bapak Wahyudi Agustiono PhD, dan Ibu Dr. Rasmita Dila, STMPD, serta moderator Yuniar Anissa Ilianawati SHMH, Ibu Yuniar Anissa Ilianawati SHMH. Terima kasih atas kedatangan Bapak Ibu, juga kepada para dosen yang menjadi peserta workshop dan fokus group discussion tentang penyusunan rencana pembelajaran semester atau RPS mata kuliah program studi hukum. Dengan tema peningkatan kualifikasi lulusan melalui peran dosen dalam improvisasi metode pembelajaran kelas. Mudah-mudahan workshop dan FGD kali ini dapat berjalan lancar dan diikuti oleh semua peserta secara tuntas serta menghasilkan
produk ya, produk atau keluaran yang memang nantinya dapat bermanfaat bagi tujuan sesuai tema yang diberikan tadi. Saya hanya ingin menegaskan tadi apa sudah disampaikan oleh Ibu Ristika, Ibu Wakil Rektor, bahwa memang RPS ini diperlukan. Nah, saya hanya ingin menyoroti dari dua hal, bahwa sebagai organisasi Fakultas Hukum Universitas Juanda tentunya mempunyai visi dan misi. Nah, selain visi dan misi, dia juga mempunyai kompetisi dengan fakultas hukum dari perguruan tinggi lain. Di samping itu, Fakultas Hukum mempunyai tentunya perangkat yang salah satunya adalah dosen sebagai sivitas akademika yang menjadi motor untuk proses pembelajaran yang berada di fakultas. Nah, dari kompetisi ini saya ingin menyampaikan, karena yang berkompetisi itu fakultas, tentunya bukan fakultas itu sendiri yang bertanding istilahnya, tapi sivitas akademikanya yang masing-masing harus membuat prestasi sehingga menunjukkan Fakultas Hukum dapat berada di kategorisasi atau klaster sebagaimana diharapkan. Saat ini kita sudah sama-sama mengetahui kita berada di klaster baik sekali atau B. Dan kita sedang menuju ingin meraih klaster atau penilaian akreditasi kategori unggul atau dikenal juga dengan kategori A. Salah satu persyaratan tentunya penilaian terhadap kinerja-kinerja terutama dari dosen dan mahasiswa. Nah, meningkatkan kualitas mahasiswa tidak terlepas dari kualitas dosen dan metode pembelajaran yang digunakan. Nah, tentunya RPS ini bukan sesuatu yang baru ya bagi para dosen, terutama banyak dosen yang sudah berpengalaman dan jauh lebih berpengalaman dari saya. Saya sendiri baru aktif menjadi dosen itu kurang lebih 10 tahun. Masih sangat baru. Tapi di dalam metode pembelajaran kita tentunya dituntut untuk senantiasa mengembangkan metode pembelajaran seiring dengan dinamika perubahan perkembangan ilmu pengetahuan dalam rumpun ilmu yang kita ajar, termasuk juga fakta yang menunjukkan bahwa generasi yang diajar itu mempunyai cara berpikir atau mindset maupun cara pandang yang berubah ya, berbeda dengan generasi-generasi sebelumnya. Dan itu tentunya akan mempengaruhi daya serap mereka terhadap pembelajaran yang dilakukan atau keilmuan yang diajarkan. Otomatis metode itu menjadi sesuatu yang penting. Kita tidak bisa terpaku kepada kebiasaan yang sudah lama kita lakukan dan kita yakini berhasil dengan baik sebagai dosen karena sudah menghasilkan banyak sarjana, bahkan yang mengajar di S2 mungkin magister dan yang mengajar di S3 mungkin sudah menghasilkan doktor. Tapi bagaimanapun tadi kaitannya adalah dengan kompetisi yang dilakukan fakultas. Artinya ada tolok ukur penilaian yang ukurannya tentunya didesain berdasarkan suatu rancangan penilaian yang diberlakukan standar kepada semua perguruan tinggi. Mau tidak mau kita harus melihat, mengacu, mengikuti apa yang menjadi ukuran. Meskipun kita merasa mempunyai metode yang menurut kita sudah cukup baik atau sudah sangat bagus. Nah, membuat RPS ini saya yakini juga merupakan bagian dari pemenuhan nantinya ketika dalam konteks akreditasi bagaimana RPS itu dilihat ya, sejauh mana hasil lulusannya itu tercermin dari cara pembelajaran yang dilakukan dan dari dokumen RPS yang terlihat. Karena tidak mungkin para asesor itu melihat atau menilai kinerja kita 24 jam sehari atau 7 hari seminggu dan melihat terus.
Tapi pasti yang dilihat hanya melalui dokumen. Nah, dokumen-dokumen RPS ini mungkin menjadi salah satu faktor penilaian yang nantinya akan mempengaruhi kinerja dari fakultas. Jadi saya terima kasih kepada para dosen yang sudah berkenan hadir mengikuti, dan tentunya saya berharap Bapak dan Ibu dosen semua mengikhlaskan waktu ini sekaligus untuk menerima masukan-masukan baru dari para narasumber yang saya yakin sangat berkompeten. Saya belum lama, mungkin tahun lalu ya, mengikuti Pekerti, dan salah satunya adalah mata ujinya itu terkait pembuatan RPS. Saya merasa walaupun saya sudah mengajar kurang lebih 10 tahun, ternyata banyak hal metode yang menurut saya tadinya sesuatu yang biasa saja harus dijalankan, ternyata itu adalah keilmuan yang memang perlu diterapkan dengan tujuan dan target tertentu. Dan itu membuat saya menyadari betapa pentingnya RPS bukan hanya bagi capaian pribadi dosen, ya, meningkatkan kinerja pribadi, menghasilkan mahasiswa yang baik, juga nantinya dapat digunakan untuk faktor-faktor yang akan dinilai dalam akreditasi. Jadi inisiatif ini, apalagi kita tadi seperti disebutkan Ibu WR sudah mendapatkan fasilitasi ya, dukungan pendanaan guna menyelenggarakan. Biasanya dulu kita melakukan rapat-rapat khusus menyusun RPS itu karena inisiatif fakultas saja gitu ya, di kampus dan dikumpulkan gitu ya. Mudah-mudahan dengan suasana yang lebih baik ini di tempat yang juga saya lihat sangat baik ya, dapat terfasilitasi sehingga ide-ide untuk menerapkan RPS yang berkualitas dapat dituangkan dengan di bawah supervisi atau bimbingan narasumber. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Ya, saya mohon maaf karena tidak bisa hadir langsung. Pertama karena memang saya sambil harus bertugas. Hari ini ada beberapa rapat dengan kementerian terkait berkenaan dengan tugas saya di tim transisi Ibu Kota Nusantara. Tapi saya komitmen untuk mengikuti dari daring secara mungkin tidak terus-menerus ya. Tapi insya Allah untuk materi-materi pelatihannya saya mencoba juga mengikuti dan memperbaiki RPS dari yang sudah saya desain juga untuk kelas-kelas yang saya ajar, baik nanti bermanfaat di Fakultas Hukum maupun di sekolah pasca. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya mengucapkan selamat melakukan FGD dan workshop. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Ristika yang sudah hadir mewakili Bapak Rektor, kemudian para narasumber, dan tentunya panitia dan para peserta. Semoga workshop dan FGD kali ini memberikan kita manfaat untuk peningkatan kualitas yang bisa juga memberi manfaat nantinya kepada para mahasiswa. Billahi taufiq wal hidayah. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu yaqul haq wa huwa yahdi sabil. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Dekan Fakultas Hukum, Dr. Haji Ahmad Jaka Santos yang telah memberikan sambutannya. Baik Bapak dan Ibu yang kami hormati, sebelum kita menginjak kepada acara selanjutnya, kami sapa selamat bergabung Pak Kanselor, juga para hadirin yang ada di ruang meeting Zoom. Bapak dan Ibu, kita lanjut ke acara berikutnya, yaitu penyusunan rencana pembelajaran semester mata kuliah program studi hukum dengan tema peningkatan kualifikasi lulusan melalui peran dosen dalam improvisasi metode pembelajaran kelas. Kali ini acara akan dipandu oleh moderator kita, yaitu R. Yuniar Anissa Ilyawati SMH, lahir di Bogor tanggal 3 Juni 1992, menyelesaikan S1-nya di Fakultas Hukum, lulus tahun 2014, kemudian berlanjut ke S2-nya di Magister Hukum Universitas Juanda Bogor, lulus tahun 2017.
Kami persilakan. Ya. Kami persilakan. Saudara moderator sebelumnya. Baik, mohon izin Bu, sebelum ini kita foto bersama terlebih dahulu. Foto bersama dulu Pak di depan, mohon izin. Gimana di sini ya? Grogi sih jadinya sih. Di sini bukan nggak duduk, mana sumber tetap duduk. Kita berdiri di kelingkar di belakang. Ah sini Pak. Ini cewek semua jadi. Pak Koda dulu kita. Pak Koda. Muda dulu ya. Biar cepat narasumber. Pak Mak duduk, Pak Mak duduk. Oh iya. Mengalir ilmunya. Wah, sudah sedot. Pak pakai ini sini umpang siapa Pak itu? Oh, di sini biar Bang. Pak. Umpang. Ada destari musuh shoppingnya. Foto. Oh iya. Siapa namanya? Boleh diisi. Udah mau pakai kacamata. Semuanya. Ya kan biar seimbang. Seimbang. Pakai barang satu lagi. Mana Pak Mul? Dia pakai kacamata di Sudah siap Bapak. Ini ya. Bahaya. Itu mantul. Itu. Izin Bapak Ibu. Izin Bro. 2, 3 lagi Pak Bu. Tahan 1. Apa yang ditahan? Tahan Bro. 2, 3. Sedang manggar Mas Bapak Ibu. Masker mau dilepas? Lepas. Izin Bapak Ibu 1, 2, 3. Tahan cadangannya Pak. Aduh, sampai mahal coba. Waduh, pesanan. 1, 2, 3. Ya bebas. 1, 2, 3. Saya bebas Pak. 1, 2, 3. Gaya bebas lagi. Gaya bebas lagi. 1, 2, 3. Sponsor. Tapi gaya bebas. Tapi saya tetap kalau sama ibu ya.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Robis Rosi Satri Waisu Yahdi Wabarakatuh Mifani Yokohu Kawi. Selamat datang kepada para Bapak Ibu dosen. Alhamdulillah masih semangat ya. Masih semangat, semoga bisa mengikuti workshop dan FGD pada hari ini hingga sore nanti ya jam 17 dan tetap harus sediakan kopi ya. Sediakan kopi di di samping Bapak Ibu dosen. Oke, Dan area. selanjutnya kita langsung ke materi pertama. Jadi gini, workshop dan FGD penyusunan RPS ini adalah memang sangat penting khususnya untuk Fakultas Hukum ya. Sebenarnya semua prodi, namun Fakultas Hukum memang harus diulas lagi atau diperbaharui lagi tentang RPS di prodi kita. Nah, RPS ini adalah rencana pembelajaran semester yang wajib Bapak dan Ibu dosen buat gitu ya, sebagai skenario pembelajaran mahasiswa sehingga mereka mahasiswa kita ini tahu gitu ya apa saja materi-materi yang akan didapat dari setiap mata kuliah. Oleh karena itu, nah bagaimana cara sekarang ini Kemendikbud telah mengeluarkan kebijakan tentang kurikulum MBKM dan itu wajib dan harus diterapkan di setiap perguruan tinggi khususnya di setiap program studi. Oleh karena itu, bagaimana cara kita mengintegrasikan kebijakan MBKM ke dalam RPS mata kuliah dan khususnya di bidang ilmu hukum. Dan juga bagaimana sistematika penyusunan RPS mata kuliah itu bisa basis pemenuhan CPL dan CPMK-nya terpenuhi. Oleh karena itu, kami undang dua narasumber yang sangat luar biasa. Untuk sesi pertama, kita bisa sudah hadirkan Bapak Wahyudi Agustiono. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Bu. Oke, sudah hadir. Sebelum mulai materi, mungkin saya akan bacakan CV-nya terlebih dahulu. Oke, Bapak Wahyudi Agustiono, Eskom, MSc, PhD, jabatan Lektor Kepala, dan di sini juga ada ID Sinta, Scopus, dan Google Scholar-nya. Bisa dihubungi di nomor telepon 0812-980-98323 dan emailnya wahyudi.agustiono@trunojoyo@id. Kemudian riwayat pendidikannya S3-nya di Deakin University, Melbourne, Australia. Bidangnya informasi sistem, lulus tahun 2016. Kemudian S2-nya di Waseda University, Tokyo, Japan, ICT, bidangnya Business and Policy Area, tahun 2008. Selanjutnya, dan S1-nya SIKOM itu di ITS Surabaya, Indonesia, jurusan Teknik Informatika tahun 2002. Boleh? Adapun riwayat pekerjaannya, sekarang ini menjabat sebagai Customer Success Manager di PT Sentra Vidya Utama atau Sevima ya, tahun 2022 sampai sekarang. Kemudian Senior Product Implementation di PT Sevima juga. Selanjutnya, dan beliau juga sebagai asesor program MBKM praktisi mengajar di Kementerian Pendidikan, Riset, dan Teknologi tahun 2022 sampai sekarang. Banyak yang bisa digali ilmunya dari beliau ya, berarti ini. Kemudian sebagai Wakil Sekretaris Asosiasi Sistem Informasi Indonesia atau AISINDO tahun 2021 sampai sekarang. Lalu sebagai
tim penyusun kurikulum program MBKM, studi independen bersertifikat, lalu sebagai asesor BKD Kementerian Pendidikan, Riset dan Teknologi tahun 2022 sampai sekarang, dan juga sebagai dosen Universitas Trunojoyo Madura 2003 sampai sekarang. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja kepada narasumber yang luar biasa ini. Silakan kepada Bapak Wahyudi Agustiono, dipersilakan. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Sudah terlihat slide saya? Oke, baik. Sebentar saya. Baik, saya mulai dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalam ala habibina wa sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi atini mahabbaka wa ma'rifataka subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal halim hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama puji syukur pada Allah yang telah memberikan kita kesempatan pagi ini ya. Yang kedua, sholawat dan salam senantiasa kita sampaikan ke Muhammad yang telah memberikan kita banyak inspirasi ya. Berikutnya saya ucapkan selamat atas anugerah PKKM 2 periode ya kepada Sivitas Akademika Universitas Juanda yang sudah tadi disebutkan ya, yang telah hadir ada Ibu Wakil Rektor Riset Pengabdian Inovasi dan Hilirisasi Ibu Dr. Ristika, kemudian ada Pak Aal sebagai Wakil Rektor Akademik dan Kemahasiswaan, tidak lupa juga Pak Dekan Dr. Jaka Santos Adiwijaya, juga Ibu Kaprodi yang kepintas dengan saya. Harusnya saya hadir di Bogor, cuman karena di Surabaya harus menghandle beberapa agenda, maka saya izin untuk hadir secara on cloud ya. Baik, baik Bapak Ibu, kumaha damang sadayana. Alhamdulillah. Baik, ini kenalan saya. Sebelumnya saya sedikit merevisi judul, jadi integrasi kebijakan MBKM dalam kurikulum dulu, baru RPS. Jadi ibaratnya kalau kita mau goalnya RPS, maka kurikulumnya dipenuhi dulu. Ya. Baik, tadi sudah dikenalkan, saya sebagai Customer Success Manager di Sevima. Sevima adalah perusahaan education teknologi yang bergerak di bidang industri IT untuk memberikan layanan bagaimana perguruan tinggi terutama atau pendidikan tinggi bisa mengelola data akademiknya dengan baiknya, dari ada mulai mau kuliah sampai pada saat perkuliahan hingga lulus ya, karir link. Baik, mohon maaf kalau suara saya agak berat karena selama seminggu ini saya harus maraton. Di Sevima juga memberikan layanan konsultasi. Kami menyediakan beberapa tenaga pakar dan ahli, terutama menghadapi kebijakan baru di perguruan tinggi ya. Ada MBKM, kemudian yang terbaru ada akreditasi. Kebetulan saya juga sedang seleksi jadi asesor untuk LAM Infocom ya. Jadi sedikit banyak tahu bagaimana borong-borongnya, kemudian bagaimana untuk proses evaluasi
dokumen evaluasi diri dan lembar kinerja program studi. Ya. Tadi sudah disebutkan, selain sebagai praktisi di dunia IT, saya basicnya adalah dosen kurang lebih 20 tahun ya. Sebenarnya karena jadi dosen jadi harus belajar. Hobi saya sebenarnya jalan-jalan ya. Baik, saya juga terlibat di panel member di Short Term Australia Awards ya. Jadi kalau Australia ada tentang short course, nanti saya sebagai tim reviewernya. Kebetulan saat ini sedang buka program untuk teknologi kesehatan ya. Jadi ada kesempatan kalau ingin apply. Kemudian tadi ya, saya juga sebagai peneliti di Australia Indonesia Center. Maaf. Kemudian sebagai peneliti, saya diharapkan menghasilkan output dan outcome yang bisa dipakai untuk masyarakat atau pengembangan ilmu. Ini PhD saya. Kemudian yang terakhir ini praktisi praktisi mengajar ya. Nah, saya ingin bercerita pengalaman saya sebagai reviewer program ini. Salah satu penilaian terbesar ada di bagian RPS nih. Ini saya spill out ya, bahasanya sekarang kan saya spill out ya. Bagaimana evaluasi program praktisi ya. Bapak Ibu bisa perhatikan sini yang paling banyak diseleksi adalah RPS ya, ini nilai paling besar ya. Jadi kalau Universitas Juanda terutama prodi hukum ingin mendapatkan hibah tambahan lagi yaitu praktisi mengajar. Jadi praktisi mengajar itu adalah praktisi yang kita undang untuk mengajar di prodi kita pada satu mata kuliah. Nah, nanti untuk praktisi ini akan didanai oleh LPDP. Jadi Universitas Juanda tidak memerlukan dana. Dan yang paling penting lagi, ini salah satu capaian IKO ya, indikator kinerja universitasnya. Jadi dengan skema ini, prodi bisa mendapatkan praktisi mengajar dengan skema pendek atau skema intensif. Nah, salah satu penilaian adalah RPS ya, penilaiannya ya. Ini sangat besar sekali nilainya. Jadi kalau di RPS kita itu sudah memuat MBKM, maka nilainya besar. Ya. Nah, ini kita sekali kerja ya, bisa selesai dari sini. Nanti gelombang depan atau semester depan kita gunakan untuk apply untuk hibah praktisi mengajar. Ya. Jadi lumayan ya. Misalnya nanti mengundang siapa? Hotman Paris untuk jadi praktisi ngajar di sini bisa. Atau Bapak Ibu punya rekan para advokat bisa diundang menjadi praktisi mengajar ya. Kalau nanti mungkin butuh tips boleh saya share untuk bagaimana kita bisa lolos ini ya. Baik, saya juga di bidang e-government sebagai asesor juga ya. Jadi saya ini full time asesor, part time lecturer. Nah, di bidang MBKM saya membuat program namanya studi independen. Jadi saya dan teman-teman di ini perusahaannya membuat program studi independen ini ya. Jadi kita seleksi mahasiswa seluruh Indonesia. Kita punya program studi independen, kita namakan Digital Transformation. Ya. Nah, ini kurikulumnya, ini satu semester kita mempelajari ini, kemudian kita susun juga CPL-nya, sama juga ya dengan ini. Sehingga dari sini nanti ada 199 mahasiswa batch kemarin untuk ikut program kami. Selesai ini mereka bisa kembali ke kampus untuk dikonversi ke dalam mata kuliah yang sudah kami berikan ini. Baik, perkenalan berikutnya nanti bisa tanya Google. Nanti ada banyak jejak digital saya, termasuk mantan saya. Baik Bapak Ibu, saya kembali lagi ke topik ya. Ini yang diberikan kepada saya, integrasi kebijakan MBKM ke dalam RPS. Ya. Nah, nanti akan saya tambahkan satu lagi hal, selain integrasi, ada namanya rasionalisasi. Kenapa harus dirasionalisasi? Simak sampai akhir ya.
Nanti ada kuisnya ini. Oke, baik. MBKM ya. Ini yang membuat kita apakah menjadi merdeka? Ini pertanyaan ya. Apakah benar-benar merdeka, apakah nggak merdeka ya? Ya, jadi kalau bagi orang Muslim katanya ajaban ya, ajaib ya. Kalau lagi syukur dapat nikmat syukur ya. Kalau dapat musibah sabar ya. Nggak tahu ini musibah atau enggak ya. Ya harus kita sabar ya. Tapi kalau bagi saya ini nikmat ya. Ya seperti ini bisa diundang kemana-mana. Oke Bapak Ibu ya. Ini beberapa agenda yang akan saya sharing hari ini. Jadi tentang tantangan kita, kemudian kenapa ini nanti melahirkan MBKM, kemudian bagaimana kebijakan MBKM ini kita integrasikan, sekaligus kita buat rasionalisasi ke dalam kurikulum kita, atau yang lebih endpoint, yaitu RPS-nya. Nah, nanti kita akan ada contoh kasus dan diskusi dari praktek baik atau best practices yang sudah pernah saya tahu dan sharing dengan teman-teman dosen di seluruh Indonesia. Oke, baik. Saya mulai dari kondisi kurikulum, atau kita tahu sendiri ya, seperti ini ya, banyak yang dipelajari, tidak relevan, dan tidak terintegrasi. Sehingga lulusan kita itu, atau kalau di orang Madura, apa itu, check in the box, atau bahasa kita namanya maklar. Kita tahu banyak hal, tapi minim kedalaman. Jadi kita tahu melebar, tapi tidak mendalam. Ya. Jadi kalau orang di negara Barat ya, seperti yang saya pahami ketika saya hidup di sana, dan juga anak-anak saya bersekolah di sana, mereka lulus sekolah itu menjadi seorang pakarnya. Jadi tidak harus mereka semua itu pintar matematika. Ada yang lulus jadi olahragawan, ada di matematika, bahkan ada yang ahli catur. Ya, luar biasa ya. Ketika anak saya sekolah di Australia, mata pelajaran cuma 4. 1 numerik, 2 literasi, 3 physical education, dan yang keempat adalah art atau seni. Jadi anak-anak pasti menjadi ahlinya di 4 bidang ini. Dan tidak ada yang tidak naik kelas. Semuanya naik kelas, ahlinya masing-masing. Karena setiap orang punya expertise, bakat, dan talenta masing-masing ya. Jadi kalau zaman saya dulu, generasi boomer, sukses itu harus jadi PNS ya. Kalau sekarang enggak, sukses itu bisa jadi apa? Pesulap merah, bisa jadi apa itu? Idol, bisa jadi olahragawan. Nah, itulah yang ingin diangkat dari sini. Nah, apa akibatnya Bapak sekalian ya? Jadi kita tahu kita ini struggling ya dengan kualitas ya. Banyaknya lulusan tidak berarti kualitasnya juga baik ya. Kemudian banyak juga yang dipelajari tapi relevansinya rendah. Nah, saya ingat masih dulu masuk kuliah itu ada penataran Pancasila ya, 100 jam. Kalau itu bisa dipakai sekarang ya, bisa pakai magang, bisa pakai SIP, itu lebih bagus ya. Bukan berarti saya tidak Pancasilais, tapi udah diajari Pancasila dari SD ya. Kemudian akhirnya apa? Banyak lulusan kita yang belum siap. Ya. Lulusan masih butuh apa? Training dan seterusnya. Nah kebetulan saya juga bekerja di industri ya. Kami merasakan ketika mencari talenta, mencari calon pekerja, itu kita juga harus menseleksi lagi. Ketika sudah masuk pun kita harus memastikan bahwa dia memiliki skill set yang kita butuhkan untuk perusahaan kita. Ya akhirnya bisa dilihat ya, pengangguran di mana-mana yang ataupun tersamar ya, mereka punya ijazah tapi tidak bekerja di bidangnya. Baik, nah juga tantangan lain kita menghadapi disrupsi teknologi, terutama di pendidikan juga mengalami ya. Kita tahu semakin mudah untuk kuliah, semakin murah, semakin ini seperti saat ini ya, kita ini
mendapatkan berkah dari disrupsi ini. Tapi ini juga di sisi lain memberikan tantangan buat kita Bapak Ibu sekalian ya. Karena apa? Generasi yang kita ajarin ini generasi Z ya, pasca 2000 ya. Dan kita tahu generasi Z ini seperti ini perilakunya ya. Tadi Pak Dekan sudah menyinggung ya. Jadi anak-anak kita ini juga menjadi objek, menjadi subjek ya, menjadi hal yang harus diperhatikan ya. Nah, kita nggak mungkin memberikan materi pengajaran sebagaimana mungkin 10 tahun yang lalu atau bahkan 20 tahun yang lalu ketika saya berkuliah ya. Nah, oleh karena itu katanya ya kalau kita ngajari anak-anak kita seperti waktu kita kuliah, maka ini tidak fair ya. Maka dari itu pemerintah melihat bahwa perlunya kebijakan baru tentang Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka ya. Jadi merdeka itu bukan berarti free ya, tapi freedom. Freedom itu kebebasan. Jadi tidak bebas ya. Kebebasan yang tidak bebas gitu ya maksudnya. Jadi tidak diartikan bahwa kita merdeka itu bisa melakukan segalanya, boleh ya, tapi ada batasannya. Jadi maksudnya adalah sebuah kebebasan yang bisa kita lakukan sesuai dengan kondisi kita ya. Nah, baik. Nah, apa sih itu tadi ya? Jadi tantangan kita sehingga melahirkan kebijakan MBKM. Ya. Nah, MBKM sendiri ada banyak ya. Jadi ada 4 hal yang sudah ada yang di apa itu pemerintah ya. Nah, saya ingin menyoroti satu hal yaitu ini. Hak belajar 3 semester di luar program studi sebagai salah satu bentuk tadi jawaban terhadap permasalahan, tantangan, latar belakang yang sudah saya sampaikan, yaitu pemerintah merumuskan hak belajar. Namanya hak, boleh diambil, boleh tidak kepada mahasiswa untuk mengambil atau studi kegiatan pembelajaran atau istilahnya kita PKP ya, bentuk kegiatan pembelajaran di luar prodi. Ya, baik. Nah, tujuannya tidak lain adalah memberikan exposure pada mahasiswa atau calon talenta, calon tenaga ahli itu terhadap masyarakat, dunia usaha, dunia industri, dan juga mungkin sekolah. Karena di luar sana juga kita masih berinteraksi dengan sekolah atau lembaga pendidikan. Nah, implementasinya secara garis besar seperti ini ya. Mungkin Bapak Ibu sudah sangat paham ya. Jadi ada 2 bentuk ya utama ya. Yang pertama merdeka, semua prosesnya atau PKP-nya dia ambil di prodinya masing-masing tanpa keluar. Nah, ini juga merdeka juga ya. Atau 5 atau 4 ya, atau 5 lah semester ya. Itu berada di prodi masing-masing. Kemudian 1 semester bisa di prodi berbeda, tapi dalam perguruan tinggi yang sama. Nah, 2 semester lagi berada di luar prodi, baik itu di perguruan tinggi yang lain atau di institusi yang lain. Ya. Jadi ini bentuk dasarnya. Tapi dari sini ternyata ada banyak variansinya seperti ini. Nah, karena kita merdeka ya, kita harus merdeka juga menentukannya. Ya, ada banyak pola yang dipakai beberapa kampus yang ini coba saya rangkumkan ya. Ada pola yang 5-2-1, artinya 5 semester di kampus dan prodinya masing-masing. Kemudian 2 semester di program studi di PT yang sama dan 1 semester di luar. Ya, di luar benar di luar ya. Baik di luar mungkin perguruan tingginya ya, baik di program studi yang lain atau di industri ya. Ada juga yang 512, ada yang 503. Nah, ini variasi yang bisa kita terapkan. Ya, sekali lagi prinsip dari MBKM itu adalah fleksibilitas. Jadi, kalau kita tidak merdeka, maka ini bukan prinsip dari MBKM ya. Jadi sebenarnya ini tidak diambil sebagai salah satu beban ya Bapak ya, atau misalnya kemunduran. Saya melihat ini sebuah satu sarana untuk kita bisa lebih fleksibel. Ya. Baik, oke. Nah, ini bentuk pembelajarannya yang sudah dikurasi oleh Dikti ada 8 kegiatan belajar ya.
Nah, apakah boleh lebih dari ini? Boleh juga ya. Jadi bebas sesuai dengan ini. Atau ada yang 9 sepertinya. Kemudian di UGM bahkan ada namanya bela negara. Nah ini bebas ya kalau misalnya nanti Universitas Juanda punya satu bentuk kegiatan atau pembelajaran atau PKP, misalnya tentang pembinaan tahfidz. Saya lihat tadi di Marsnya ada tahfidz, ada kegiatan yang punya muatan religiusitas. Nah, boleh dirumuskan dan itu bagian dari MPKM ini. Entah nanti dalam bentuk pengabdian masyarakat atau proyek desa ya, dan mungkin juga bisa di pendampingan sekolah ya. Jadi harapannya kurang lebih begini Bapak Ibu. Jadi kalau ini sebelum MPKM, jadi kita punya prodi hukum, nanti profil lulusan kita ya sarjana hukum, misalnya konsentrasi perdata dan perdata Islam, hukum perdata dan hukum perdata Islam. Nah, setelah MPKM harapannya adalah mungkin ada yang masih yang sama atau sarjana hukum perdata dan hukum perdata Islam dengan tambahan undang-undang perdagangan elektronik. Karena kebetulan mahasiswa ini mengikuti MPKM di Departemen Kominfo yang di sana ada tentang kajian tentang legal office, legal yang berkaitan dengan UU ITE. Nah, ini kan bisa menjadi kompetensi tambahan, kemampuan tambahan. Atau bisa jadi anak-anak didik kita kemampuan tambahan legal officer dari hasil magang di dunia industri usaha di ABC. Karena kebetulan di sini menangani tentang mungkin legal atau misalnya pembuatan jasa advokasi hukum dan seterusnya. Ya. Jadi ini sebenarnya yang diharapkan ya. Ya kita bayangkan kalau misalnya ini berjalan sangat ideal sekali, mahasiswa juga mendapatkan intake, kemudian kita juga dimudahkan. Dalam hal ini kita juga mendapatkan dukungan dari pihak luar, stakeholder kita, maka harapannya tadi ya, tantangan itu bisa terjawab. Adik-adik kita yang mengikuti program ini punya skill set tambahan yang ketika dia sudah berinteraksi dengan studi, kemudian pihak yang lain, maka dia akan lebih percaya diri dan dia sudah punya rekognisi secara misalnya karya atau misalnya secara aktivitas, maka itu akan lebih mudah. Di perusahaan kami, Sevima juga demikian. Kita punya program magang. Jadi kalau misalnya kita menemukan ada anak yang punya talenta baik, langsung kita rekrut ya. Dan ini memutus rantai yang tadi saya sampaikan ya, pengangguran, kemudian lulus tidak ada kompetensi, dan lulus mau ngapain itu bisa kita tangani di sini. Bayangkan kalau itu satu Sevima, kemudian kalau banyak perusahaan dan seterusnya, maka itu setidaknya menjadi signifikan. Kenapa demikian? Karena yang kita selamatkan, kita tampung ini adalah generasi yang terdidik, Bapak Ibu ya. Jadi kalau anak-anak yang punya kualifikasi itu, maka dia akan bisa memberikan impact yang besar. Karena sebagian besar masih muda dengan kualitas akademik, skill set yang sudah didapatkan, kita yakin bahwa mereka nanti bisa membawa perubahan di sekitarnya. Jadi kalau kita melihat semangat MPKM ini sangat luar biasa ya. Jadi saya selalu mencoba melihat ini sebagai satu hal yang positif atau kita leverage opportunity-nya ya. Dan semoga ini juga menjadi pemahaman bersama ketika mahasiswa paham, ketika kita para dosen juga paham. Maka terutama kita para dosen tidak ada merasa kesulitan atau tidak merasa berat ketika harus menyusun ulang, merasionalisasi RPS kita ya. Apalagi di hotel ya. 2 hari ya. Sambil staycation sama healing ya.
Baik Bapak Ibu ya. Itu tadi tentang kebijakan MBKM. Nah, sekarang pertanyaan kita, bagaimana MBKM ini kita bisa integrasikan ke dalam kurikulum AK RPS kita. Kan tidak boleh tidak tercatat. Karena salah satu yang harus dilakukan ketika kita akan mengimplementasikan MBKM ini, maka kita harus dokumentasikan di dalam kurikulum. Dalam artian kita integrasikan atau kita adopsi, kita blended ke dalam apa yang sudah kita punya. Baik. Nah, pertanyaan sekarang dulu, mengapa sih perlu kita integrasi dan kita rasionalisasi? Ini pertanyaan tadi yang mungkin kita jawab ya. Baik, kalau tadi sudah dijelaskan ya, kegiatan MBKM ini bagus sekali. Ya, seperti yang saya ilustrasikan ya, ideal banget ya. Cuman di lapangan Bapak tahu, mahasiswa tidak memiliki banyak fleksibilitas untuk mengambil kelas di luar prodi. Ada yang merasa dirugikan. Jadi ketika masuk MBKM, karena memang belum siap, ya. Ini baru pertama, wajar. Ya. Dan dari Dudi juga kadang masih belum tepat dalam menginterpretasikan bagaimana seharusnya mengelola MBKM ini. Ya. Sehingga ketika kembali ke kampus tidak dikonversi atau direkognisi secara utuh kegiatan pembelajaran mereka di luar, ya. Dirugikan, mereka bisa jadi molor. Sebaliknya juga prodi merasa kadang berat hati ya, ini ikut di program MKM yang tidak jelas institusinya, balik-balik mau dinilai 20 SKS ya. Apa rela enggak? Gitu ya, enggak rela ya. Juga bobot SKS untuk kegiatan pembelajaran di dunia luar. Ya, ini kadang-kadang tidak sama ya. Ya, ada yang lebih ringan atau bahkan yang lebih berat. Kalau di tempat kami Sevima, kita coba buat yang lebih sepadan. Ya. Jadi CPL-CPL yang sudah dirumuskan tadi, ini kadang-kadang tidak dipahami oleh dunia usaha industri. Ya, terutama juga kita dari kampus. Kita mengasumsikan bahwa CPL ini akan bisa diselesaikan ketika mahasiswa magang di misalnya perusahaan A, di mana perusahaan itu punya task force atau kegiatan 1, 2, 3. Nah, ternyata tidak demikian. Ya. Nah, ini perlu dilakukan hal yang tadi ya. Nah, juga di banyak kampus, misalnya nih, pertukaran pelajar atau praktik kerja itu yang menunda tadi. Oke, ya, yang lain Bapak Ibu sekalian ya. Kenapa kita perlu rasionalisasi dan integrasikan ke dalam MBKM kita ya? Yaitu kondisi umum MBKM saat ini. Ini semua menjadi apa itu isu bersama. Ya, belum ada pola proses bisnis yang generik, metode konversinya, bentuk kurikulum yang diadopsi secara umum. Ya, jadi ini yang membuat kita juga sedikit bingung walaupun merdeka ya. Sebagai contoh, ketika saya mengelola studi independen ya, seperti background di bawah saya ini ya. Jadi ketika ada CPL yang ternyata itu tidak ada di cover di mata kuliah yang sedang dijalankan di semester yang berjalan, ya akhirnya tidak bisa diakui. Tapi ada kampus yang sudah nggak apa-apa, mata kuliah ini ditabung untuk semester depan. Atau bahkan juga nggak apa-apa ini mata kuliah ini atau hasilnya ini kita pakai untuk memperbaiki nilai yang sebelumnya. Boleh, sangat boleh sekali. Ya. Jadi tidak ada lagi sesuatu yang aku ya. Jadi ini tergantung dari kebijaksanaan dan kesepakatan di kampus yang bersangkutan. Ya. Kemudian banyak PT juga masih meraba-raba ya, gimana sih yang terbaik ya. Ya memang wajar ini baru 2020 itu diundang-undangkan, kemudian 2021 itu mulai running ya, dulu namanya kurikulum bangkit ya. 2022 kita ini sudah mulai berjalan ya, start off ya, dengan adanya PKKM. Ini juga menjadi stimulus bagaimana agenda MBKM ini bisa lebih baik lagi ke depan. Kemudian juga dari sisi regulator ya, Dikti, kemudian para asesor atau lembaga asesor mandiri itu juga mulai menyinggung-nyinggung
bagaimana MBKM ini menjadi salah satu indikator penting. Ya. Nah, juga kebanyakan mereka diserahkan pada prodi masing-masing. Bisa jadi dalam satu kampus itu berbeda ya untuk proses MBKM-nya ya. Atau ada prodi yang cuman menghendaki 2 macam kegiatan pembelajaran. Tidak masalah, karena memang tadi perlu diingat sumber daya kita bagaimana. Jadi tadi disampaikan oleh Pak Dekan ya, sumber daya kita gimana, atau misalnya kalau nggak salah Ibu Wakil Rektor ya. Jadi penting untuk memperhatikan sumber daya kita. Jangan karena mengejar 8 itu ternyata tidak bisa optimal. Bahkan cukup 1 aja nggak apa-apa. Karena di dalam penilaian IKU atau akreditasi itu bukan dihitung dari banyaknya kegiatan pembelajaran yang dilakukan, tapi seberapa persen mahasiswa yang ikut di MBKM, berapa persen dosen yang terlibat di sana. Ya. Baik, nah ini regulasi pendukung ya, yang masih kita nantikan juga ya. Nah ini juga Bapak Ibu, kenapa perlu kita rasionalisasi? Karena memang kita juga sekarang mendapat apa itu compliance ya, untuk memenuhi IKU ya. Jadi tidak cukup kita ini terakreditasi ya, tapi kinerja kita itu unggul ya. Nah salah satunya ada itu ada namanya program ini ya. Jadi ini ya, persentase lulusan S1 atau lulusan kita paling tidak 20 SKS di luar kampus. Ini menjadi salah satu indikator penilaian. Kalau kita termasuk perguruan tinggi yang biasa seperti Satker ini nilainya 20% ya, dan seterusnya ya. Dan di sini persentase mata kuliah yang menggunakan apa itu pemecahan kasus ya, case study, project base atau capstone itu juga punya ini. Nah, ini hanya bisa kita lakukan kalau kita mengadopsi MBKM ya. Kalau kita dengan kurikulum yang konvensional, paling yang bisa diangkat adalah skripsi. Skripsi pun itu tidak apa itu menggunakan pemecahan kasus, tidak banyak ya. Walaupun kasus mungkin beberapa prodi tidak bisa demikian ya. Gitu Bapak Ibu ya. Oke, nah sekarang juga bagaimana kita mengintegrasikan ya. Baik, rujukan utama kita ada di buku panduan penyusunan kurikulum pendidikan tinggi ya. Jadi sebenarnya ini aja sudah cukup Bapak Ibu ya, menjadi panduannya. Ini sudah cukup dalam kita ini. Saya coba review secara singkat. Nanti Bapak bisa download ini sebagai acuan untuk menentukan bagaimana kita mengintegrasikan kebijakan MBKM ke dalam kurikulum kita. Jadi kurikulum kita tidak perlu dirubah totalnya. Baik, kalau kita lihat landasan penyusunan kurikulum dikti, ya, jadi kita punya landasan tentang KKNI, sudah disampaikan tadi. Nah ini diperkuat dengan UU nomor 12 tahun 2012 juga, bahwa pendidikan tinggi wajib sifatnya untuk mengadopsi KKNI ini. Jadi ini rumusan dasar, ini tidak bisa diganggu gugat. Ya. Jadi ini wajib, kalau kita sarjana level KKN-nya 6, kita sudah tahu semuanya. Nah ini dari Dikti Bapak Ibu sekalian, ditambah lagi yang terbaru tentang MBKM. Ya. Maaf ini salah tahunnya ya, ini harusnya tahun 2020 ya. Kemudian pendirian perubahan apa itu PTN, PTS ya. Di sini ada sanksi dan seterusnya ya. Kemudian kalau dari sisi kita punya visi misi, strategi, university value. Kalau bahasa kita VMTS ya. Barangkali sama-sama prodi hukumnya, tapi apa menjadi pembeda dari prodi hukum yang lain ya. Jadi kalau saya nih kebetulan saya di dosen departemen Sistem Informasi. Sama di ITS juga departemen informasi. Maka kalau saya bertarung dengan ITS,
maka kalah. Pasti ITS nomor 1. Tapi kita punya cara, yaitu bagaimana kita menjadi pembeda dengan ITS. Maka di prodi SI kita ada satu fokus nantinya, yaitu bagaimana IT implementasinya itu untuk pertanian dan garam. Ya. Jadi kita bukan prodi SI nomor 1, tapi kalau berkaitan dengan bagaimana misalnya IT diterapkan dalam pertanian dan garam, kita satu-satunya. Ya. Jadi kita bukan nomor 1, tapi kalau sudah berbicara tentang garam dan pertanian, bagaimana IT bisa dilakukan di dua hal itu, kita satu-satunya. Ya, itu kata kunci ya. Jadi sama-sama prodi hukum, tapi kita apa yang membedakan dari yang ada? Ya, kita satu-satunya yang dicari. Ya. Nah, sekarang pun diproses akreditasi prodi atau institusi juga diterapkan hal itu. Ya. Belum tentu prodi-prodi baru itu nanti tidak bisa mendapatkan akreditasi baik sekali atau bahkan unggul. Kalau ternyata mereka dalam proses PPE-PP-nya mereka sangat baik sekali, ya. Jadi menentukan perencanaannya, pelaksanaannya, evaluasinya, kemudian apa itu pengendalian sama peningkatannya matching, ya, maka itu bisa nilainya baik. Ya. Jadi kemarin kita mengasesi, kalau misalnya ada 2 prodi, satu prodi ada 10 dosen, semua sudah lektor kepala. Prodi yang baru 10 dosen juga masih asisten ahli atau bahkan ada yang belum punya Jafung. Tapi yang prodi baru ini outcome-nya sudah 10 Scopus semua ya. Sementara yang prodi lama itu LK tapi masih Sinta 3. Maka bisa dibandingkan ya. Nah, dari prodi yang baru ini bisa menjadi unggul karena memang dari hasil tadi PPE-PP-nya mereka berhasil. Ya. Kita juga punya eksternal, yaitu mungkin industri perkembangannya, kita punya asosiasi dan seterusnya. Seperti IPTEK ini ya, yang paling tadi saya singgung ya, hukum itu juga sudah menyentuh dunia maya ya. Ya buktinya apa? Kejadian di dunia maya dihukumi pakai hukum fisik. Ya kan? Ngata-ngatainnya, menghinanya pakai Twitter. Tapi hukumnya pakai hukum pidana ya. Ini artinya sudah tidak ada lagi batasan dunia maya dan dunia non maya ya. Nah ini perlu diperhatikan juga Bapak Ibu, menjadi muatan dalam tadi menyusun kurikulum atau bahkan RPS ya. Baik. Nah ini yang kalau kemarin saya sebagai asesor ini akan dinilai sebagai akreditasi prodi ya. Jadi ini yang perlu diperhatikan kalau nanti menyusun borang. Borang Bu. Sekarang bukan namanya borang ya. Sekarang namanya instrumen ya. Kalau borang itu bohong sama ngarang ya. Maka diganti oleh para asesor ya. Jadi tidak lagi menggunakan borang tapi instrumen ya. Nah, instrumen salah satu nanti ada analisis kondisi eksternal sama internal. Baik, saya lanjut lagi ya. Ini ada ban PT atau LAM yang saat ini akan mengakreditasi ini ya. Dan dia akan perhatikan bagaimana struktur kurikulum itu bangunannya dibangun dari ini. Ada local value-nya ada, kemudian external condition juga ada, akan masuk di sini. Ya. Ini kalau kita sudah sangat sering ya, kalau mengikuti pengembangan kurikulum PPKM ya, KKNI, SNDIKTI, Standar Nasional Dikti, kemudian evaluasi kurikulum yang lama berdasarkan visi misi, kemudian tujuan strategi kita atau value universitas, ada juga hasil dari tracer study, kemudian mungkin industri revolusi, kemudian ekonomi teks. Ini menjadi bahan baku untuk mengupdate ya kurikulum kita. Ya. Ini apa itu
sudah kita gariskan, didapat dari kurikulum, ini dapat dari luar ya. Nah, salah satu kata kunci lagi yang nanti akan kita bahas hari ini pada saat penyusunan kurikulum adalah namanya OBE ya. Outcome Based Education. Ini menjadi wajib ketika kita ingin membuat kurikulum kita itu comply dengan MBKM. Jadi tidak ada kurikulum MBKM yang tidak menerapkan OBE. Ya. Baik, jadi ini tahap penyusunan, ini ada di buku itu. Nah, hari ini kita fokus yang dua ini ya, perencanaan. Baik, prinsip dasar MBKM. Yang pertama, kurikulum berbasis outcome based. Kemudian yang kedua, konversi atau rekognisi kegiatan MBKM bukan konversi mata kuliah, tapi lebih pada konversi CPL. Ini perlu dicatat, sehingga yang ini yang sering tidak dipahami oleh teman-teman sekalian di lapangan, akhirnya bingung, merasa tidak merdeka. Nanti ini kalau magang di sana, ini cocoknya dengan apa, mata kuliah apa, gitu ya. Kan di sana nggak ada mata kuliah, ya, kan nggak bisa dikonversi. Ya. Nah, itulah yang pemahamannya harus diluluskan, bahwa ini CPL yang perlu kita rekognisi. Ya. Kalau misalnya mahasiswa itu sudah mendapatkan apa itu learning experience di sana dan itu sudah cocok dengan CPL ini, maka kita bisa rekognisi. Ya. Nah, yang ketiga Bapak Ibu, semua kegiatan ini harus tertuang dalam naskah kurikulum SPS, sehingga dengan dasar itu nanti kita berdasarkan rekognisi. Oke, saya akan sedikit membahas tentang OBE ya. Ya, jadi ini yang menjadi ruhnya dalam menyusun kurikulum ya, atau melaksanakannya nanti ya. Jadi kebutuhan pemangku ini berdasarkannya dosen mahasiswa ini nanti sebagai pemrograman ya. Nanti bisa dibaca jadi ciri utamanya ya. Jadi outcome based ya, beda dengan output ya. Jadi kalau saya ibaratkan begini, kalau saya seorang IT, saya punya output sama outcome. Ketika saya membuat produk IT, outputnya berupa software. Atau misalnya saya bisa membuat Gojek, aplikasi Gojek, itu output saya. Tapi outcome-nya adalah apa impact atau benefit, value didapat dari aplikasi Gojek ini. Nah, itu bisa dinikmati atau itu bisa diwujudkan. Ya, sama juga dari pendidikan kita ya. Kita mempelajari tentang, kalau saya bidangnya algoritma pemrograman, maka kita menghasilkan satu program aplikasi komputer. Itu baru output. Nah, outcome-nya apa? Atau misalnya benefit, impact, atau misalnya dampak dari penggunaan aplikasi ini. Oh, dengan aplikasi ini kita bisa order barang dengan baiknya. Kita bisa belanja dengan nyaman dan seterusnya. Itu namanya outcome ya. Oke. Mengapa outcome ini? Jadi ini menjadi salah satu rujukan sekarang Bapak ya. Oke, saya skip aja, nanti bisa dibaca ya. Nah, ini perbedaannya. Kalau non UB mungkin perencanaannya konten yang harus disampaikan dan metode pengajaran. Sedangkan kalau UB ini kemampuan yang diperoleh setelah pembelajaran. Apa yang diharapkan dari selesainya kegiatan ini. Ya. Kalau pada pengajaran menyampaikan pengetahuan dan pemahaman. Sedangkan kita di UB kita menyediakan aktivitas belajar. Ya. Maka dari itu MBKM itu salah satu yang relevan dalam hal ini ya. Jadi kalau kita sulit untuk membuat program magang, maka kita bisa berkolaborasi dengan mitra Dodi di luar sana. Kemudian evaluasinya ya biasanya pada pengetahuan. Kalau di sini pencapaian CP ya. Ini kalau kita lebih detail outputnya ya, kalau dosen itu melakukan perkuliahan, kalau outcome-nya mahasiswa mencapai kemampuan terkait CPL kita ya. Kemudian kalau program studi berapa jumlah lulusan? Kalau di sini lulusan dengan kemampuan terkait tadi CPL-nya yang relevan dengan dunia yang saat ini ya. Kalau dari universitas sama ya jumlah lulusan. Kalau ini keterserapan juga. Nah, itu hanya bisa dilakukan kalau misalnya lulusan kita itu sesuai dengan yang dibutuhkan. Ya. Baik, konsep OBE dimulai dari visi misi, apa profil yang diharapkan,
nanti akan menghasilkan JPL. Ya, selanjutnya dari sini nanti akan kita hasilkan indikator apa itu kinerja yang bisa kita ukur. Ya, selanjutnya nanti bisa JPMK. Indikatornya kan gimana menilai JPL-nya ini ya. JPMK-nya apa? Kemudian nanti strategi praktek belajarnya bagaimana, entah itu kelas online, blended, kemudian studi lapangan, problem based, capstone, dan seterusnya. Dan ditentukan oleh asesmennya. Kita bikin rubriknya. Kalau kita misalnya menilai presentasi, maka ya bagaimana rubrik penilaiannya. Caranya dia menyajikan slide-nya, kemudian cara menjawab, atau problem solving. Setelah itu kita punya evaluasi, kita benchmarking juga dengan pihak yang lain. Jadi selalu kita improve dan belajar ya. Kemudian juga kita bisa tambahkan untuk masukan. Dan terakhir kita nanti profil usaha tamat. Jadi ini jejaring dalam apa itu OBI Bapak Ibu ya. Baik, ke next ya, siklusnya saya kira sama ya, dengan menggunakan evaluasi, desain dan seterusnya, atau kita lebih detailkan seperti ini. Inilah menjadi pengukuran di dalam akreditasi ya, PPIPP ya. Jadi ini ada usaha BDCA ya, di penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan. Nah, ini proses OBI yang sudah comply dengan akreditasi dan juga MBKM. Baik, kalau kita lebih ini lagi gimana menerapkan OBE di dalam kurikulum kita ya. Jadi kalau kita punya sini body of curriculum semester 1 sampai 8 jumlah SKS misalnya masing-masing punya JPMK ya. Kemudian ini adalah konsep MBKM ya. Kita punya di sini kampus dan institusi kita atau dunia lain ya, institusi lain ya. Ini mungkin kampus lain juga ya. Atau ini Dudi ya. Masing-masing kalau kita misalnya menggunakan pendekatan apa itu pertukaran pelajar ya dengan kampus lain, bisa kita ambil dari salah satu mata kuliah kita. Kemudian kalau dengan menggunakan misalnya kegiatan pembelajaran misalnya proyek dosa, desa, riset dan seterusnya, maka kita bisa ambilkan dengan salah satu atau beberapa dari kurikulum yang kita ada di sini ya. Nah ini harusnya tadi bisa sebagai penyediaan dari kegiatan belajar ya. Tidak kita hanya memberikan pengajaran. Oke, nanti hasilnya setara dengan JPMK kita. Kemudian kalau di sini juga untuk melengkapi JPL. Kalau ini berupa kegiatan-kegiatan yang bersama di ini kalau kita lebih detail lagi ya, ada UPI, ada SNDikti. Kemudian kalau SNDikti pasti yang dinilai sikap, keterampilan umum, keterampilan khusus, sama pengetahuan. Atau biasanya dibalik ya, sikap, pengetahuan, keterampilan, dan dua umum khusus ya. Kalau ini berdasarkan dari dikti, kalau ini berdasarkan dari bisa disusun forum ya. Kemudian ini juga bisa berdasarkan SNDT karena SNDT sudah memberikan apa itu petunjuk ini. Dari SNDT kita evaluasi ya mana yang perlu diupdate ya. Kemudian dari sini kita nanti akan lebih detail lagi capaian belajarnya bagaimana. Baik, saya akan mencoba bagaimana mereview atau mereview melihat kurikulum dari prodi hukum ya. Karena saya sempat japri ke buka prodi untuk melihat bagaimana yang sudah dilakukan dari kurikulumnya ya. Oke. Sebelumnya kita lihat dulu ini secara garis besar bagaimana proses penyusunan dokumen kurikulum ini juga sudah ada di buku petunjuk ya. Ada 3 tahap ya. Jadi perumusan CPL, kemudian pembentukan mata kuliah, kemudian penyusunan organisasi mata kuliah dan struktur kurikulum. Jadi ada 3 tahap ya. Ini kegiatan yang iteratif Bapak Ibu ya. Selalu dilakukan setiap kalau bisa setahun sekali atau maksimal 2 tahun sekali. Ya. Baik. Nah, identitas kurikulum saya kira saya lihat kemarin dari kurikulum sudah memenuhi ya
tinggal beberapa poin yang bercatatannya. Oke, saya lihat tahap 1 ya, perumusan JPL. Jadi proses perumusannya kita punya input, kita punya proses, dan kita punya inputnya. Nah, outputnya adalah ini ya, JPL. Jadi berasal dari kurikulum yang lalu, kemudian masukan dari asosiasi, kemudian ada tim pengembangan kurikulum, kemudian semua dosen harus terlibat. Ya. Ini nanti akan kelihatan ketika akreditasi kalau tidak melibatkan asosiasi. Ya. Nanti pasti ada gap-nya. Ya. Dan juga tidak lupa inputnya dari VMTS, value, atau mungkin konsorsium bidang ilmu, atau yang paling dasar KKNI dan SNDikti kita. Nah, kalau kita lihat, atau ini refresh saja ya, saya kira Bapak Ibu sudah sangat paham ya, pasti profil lulusannya. Jadi ini yang peran apa yang dapat dilakukan oleh lulusan kita di katakanlah 5 tahun ke depan. Contohnya kalau kedokteran ini, kalau aspek ini. Nah, kemarin saya baca untuk profil sarjana hukum Universitas Juanda itu ada 4 ya, sebagai pejabat publik, sebagai profesional hukum, sebagai peneliti dan tenaga ahli hukum, dan sebagai konsultan hukum. Ya. Nah, ini sudah dirumuskan ya. Saya lihat oke, sudah dirumuskan, berarti sudah matchingnya. Nah, sama juga ketika saya mendesain kurikulum informasi, maka saya bilang tadi muatan lokal tentang garam dan pertanian itu menjadi salah satu kata yang muncul ya. Oke. Nah, ini saya juga lihat dari kurikulum Bapak Ibu sekalian sudah ada ya, sudah ditentukan, dan saya kira sudah sangat ya mewakili ya. Waktunya 1 menit lagi, Pak. 1 menit lagi ya. Waduh. Oke, JPL sudah ya. Saya lihat sudah. Kemudian tahap 2 pembentukan mata kuliah. Nah, ini juga sudah di mapping ya. Nah, yang belum saya lihat adalah ini. Ya, integrasi MBKM ke EPS ya. Kembali lagi ke tadi yang sudah kita bahas ini ya. Nah, ini yang kuncinya Bapak ya. Jadi MBKM itu adalah ketika kita mengizinkan mahasiswa keluar itu selain CPL utama yaitu mendapatkan kompetensi tambahan. Nah, inilah yang nanti harus diintegrasi ke dalam RPS kita. Nah, ini ada pertanyaan, apakah dengan kegiatan MBKM ini dibuat CPL baru? Tidak perlu. Ya, jadi rumusan CPL sudah ada, kita tambahkan. Kemudian apakah program MBKM ini di luar program, apakah perlu RPS? Ya, pasti. RPS yang dirubah. Jadi sekali lagi, kurikulum tidak perlu dirubah, CPL ditambahkan, tapi RPS-nya kita upgrade. Ya. Contohnya misalnya, kalau kita punya pertukaran pelajar ya, jadi kita sudah tahu ya, misalnya nih dalam satu perguruan tinggi beda prodi. Jadi kalau misalnya kita punya CPL ini, kemudian kita ingin kompetensi tambahan, nanti ini bisa diambil di prodi yang mana. Ya. Kemudian kalau misalnya prodi yang beda dan kampus yang beda, bagaimana ya? Oke, saya lihat ke punyanya Juanda ya. Oke, baik. Ini saya cuplikan dari kurikulum Bapak Ibu sekalian. Ya, di mana di sini ada bagaimana kita mengintegrasikan MBKM ke dalam RPS. Saya ambil satu profil lulusan untuk pejabat publik hukum. Ya. Nah, kita akan fokus ke semester 6 ya. Asumsinya kita melakukan ke semester 6. Jadi kita punya struktur mata kuliah ini pada semester 6. Nah, kita pengen kalau nanti ini mengambil MBKM, kompetensi apa yang kita ingin tambahkan. Misalnya, mampu menyusun, menganalisis, dan mengintegrasi problematika di etika kedokteran, malpraktik, euthanasia, dan seterusnya. Ini kita bisa ambil di mana? Di prodi kedokteran. Kalau ini pertukaran. Ya. Atau mampu menganalisis studi kelayakan properti. Ini misalnya di prodi ekonomi. Nah, ini nanti yang kalau mahasiswa mau mengambil atau kita nanti menyelenggarakan program pertukaran pelajar, ini harus kita tambahkan, Bapak Ibu ya. Jadi ini nanti kita bisa konversi atau ada konversi ke dalam kurikulum ini ke mata kuliah ini, ya. Atau kalau bentuknya magang, ya kita tentukan kompetensi tambahannya apa dan di mana mitra kita nanti akan kerjasama.
Nah, ini yang belum saya lihat di body kurikulum sekarang. Ya. Perhatikan, yang dilakukan di sini bukan mata kuliah, tapi JPL-nya. Ya. Ini juga kalau kita tarik sama mungkin ya. Jadi seperti ini nanti akan bisa dilakukan dengan baik. Ya. Baik, saya ingin terakhir aja ya. Nanti kita akan diskusi. Ini berapa best practice ya. Rasionalisasi, kita kan butuh rasionalisasi ya. Ya, sebaiknya apa itu yang dimerdekakan itu jangan mata kuliah keahlian. Ya, oke. Jadi yang dimerdekakan itu mata kuliah umum. Ya, jangan sampai mata kuliah inti kita, mata kuliah yang berjadikan keahlian di kampus merdeka. Maaf. Ya, ini ya. Seperti mata kuliah teknopreneur dan lain-lain yang bisa dibuat MBKM. Ya, ini yang saya bilang rasionalisasi. Jadi jangan sampai mata kuliah ini dimasukkan dalam program MBKM. Kenapa? Nanti mahasiswa kita tidak mencapai profil lulusan yang kita harapkan. Nah, kalau bisa kita menyusun mata kuliah yang kalau bahasa kita palu gada ya. Mata kuliah yang umum, nanti kita bisa menampung atau CPL program MBKM. Contohnya ini ya. Kenapa pertimbangan seperti itu? Ini berdasarkan diskusi kita, kami ya, dan beberapa teman-teman di kampus yang lain ya, bahwa faktor psikologis ini juga penting ya. Nah, bisa jadi nanti ada kampus yang menyelenggarakan kuliah seperti Pancasila, kemudian bahasa Indonesia itu di akhir ya. Di awal itu mata kuliah keahlian inti yang mereka sudah bisa kuasai. Kalau di prodi SI kami ya, misalnya ada mata kuliah pengantar-pengantar, kita taruh di belakang. Nah, nanti bisa dikonversikan itu menjadi mata kuliah MBKM, sehingga tidak akan mengganggu kompetensi mahasiswa kita ya. Dan juga keuntungannya ketika kita sudah mengajarkan keahlian itu, tadi anak-anak sudah PD ya, sudah mendapatkan. Nah, itu yang salah satu rasionalisasi dari kurikulum. Jadi ada kita switch ya. Nah, ini yang menjadi langkah yang kami lakukan. Satu, agar mahasiswa tidak terlambat kuliahnya, dan juga kita sudah membekali mereka cukup. Ya, oke, baik sekali. Nanti kita bisa ini, misalnya mata kuliah praktik, ini bisa dengan MBKM sendiri, kewirausahaan. Ini diajarkan di akhir aja. Ini sebagai apa? MBKM nanti. Ya, skripsi juga bisa, KKN juga bisa. Ya. Ini juga contoh yang lain ya. Kompetensinya harus CPL inti ya. Baru yang belakang-belakang ini atau bisa jadi yang bisa di switch ya, itu ditaruh di atas ya. Oke, ini contoh yang lainnya. Ini nanti bisa dibaca Bapak Ibu ya. Saya langsung kesimpulan aja ya. Jadi yang penting prodi menyiapkan pola masa belajar tadi, kemudian prodi memetakan sebaran kelompok MK utama, MK tambahan, kemudian pengambilan utama prodi nanti transfer ya. Oke, yang penting lagi kalau nanti mendapatkan mitra, buat MOU-nya, kemudian kita harus bergaining tentang CPL apa yang nanti mahasiswa akan dapatkan. Bapak Ibu tahu, para mitra itu juga mendapatkan dana dari Dikti. Jadi mereka tidak tangan kosong. Ya, sebagai contoh nih, ketika kita punya program kewirausahaan, satu mahasiswa oleh Dikti itu diberikan dana pendamping 9 juta. Ya. Program kami kemarin, AWS itu, satu mahasiswa 13 juta. Jadi ada Dudi itu juga punya kepentingan juga. Ya.
Jangan sampai mereka sudah didanai, mereka tidak memberikan kontribusi Bapak Ibu. Ini kalau kita lihat. Ya, baik. Harapannya seperti ini ya untuk proses kita dalam IKM dan yang kita lakukan untuk mengintegrasikan dalam LPS. Ya. Terima kasih Bapak Ibu. Perhatiannya, mohon maaf agak terganggu suaranya. Kalau ada pertanyaan diskusi, silakan. Mohon maaf, belum ada suaranya. Ya, selanjutnya ada lagi narasumber kedua yang juga tidak kalah luar biasa. Sebelumnya kita tampilkan dulu CV-nya. Wah, Terima kasih kepada Bapak Walidi Agustiono. Sebelumnya Bapak akan nanti, jadi untuk acara ini sesi tanya jawab akan paralel ya. Jadi setelah narasumber kedua baru kita akan buka sesi diskusi. Baik, kita lihat CV narasumber kita yang Alhamdulillah ini CV-nya bahasa Indonesia yang awal soalnya bahasa Inggris.